Seperti biasa kegiatan kita mulai dari kebun. Mohon maaf gambarnya agak kurang jelas karena memang ini masih jam 5 pagi. Nah itu dia kita sama si kecil. Si kecil jam 5 pagi sudah bangun. Ya dek. Ntar kalau misalkan mau ngambil telur jangan sampai keinjak ya. Kemarin si kecil pas ambil telur itu keinjak sahabat, jadi rugi telur satu. Nah besok-besok sekarang dan besok-besok kalau mau ngambil telur lihat di bawah ya, jadi lebih berhati-hati saya. Beberapa daerah di Indonesia masih mengalami musim penghujan. Jadi sebenarnya di musim hujan ini selain hama ada juga sedikit hambatan dalam berkebun secara organik, yaitu agak lambatnya pematangan buah, terutama pada sayuran buah seperti cabai, tomat, yang mana di sini buahnya itu tak kunjung memerah sahabat. Jadi sampai beberapa bulan yang lalu kita dengar kabar ada penipuan menyemprot cabai dengan menggunakan ini, cat semprot seperti itu. Benar-benar sudah putus asa mungkin orang bapak itu ya. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa cara agar kita bisa mempercepat pematangan buah, tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya, baik itu menggunakan semacam obat-obatan kimia sintetis maupun menggunakan yang aneh-aneh seperti itu. Jadi ada tips ya. Ambil telurnya. Yuk sabar ya. Masih ngomong sama sahabat Bali Organik TV. Jadi sampai di mana tadi lupa sampai. Intinya di sini saya mau mengajarkan dua metode cara untuk kita mempercepat pematangan buah yang ada di kebun kita, terutama tanaman sayuran buah seperti itu, seperti cabai maupun tomat. Sampai belepotan ayah ngomong. Oke, langsung aja kita panen telur dulu. Sip, yuk. Pada ngumpul di sana deh. Yuk, semua. Dicek lagi nih. Cek lagi. Oh itu ada. Oh, baru keluar kayaknya. Nah, yang ini baru keluar. Kelihatan warnanya lebih bening seperti itu sahabat. Jadi kalau yang baru keluar itu biasanya warnanya lebih bening seperti ini. Yuk. Ngapung betul satu nih, bawa. Oh iya. Yuk, si ayam merah. Nah, kita cari telur si ayam merah. Dek, pegang ini dek. Pegangin dulu ayam mau nafsu. Aduh, sakit. Cup. Aduh, Coba dek, coba dihitung. Sip, mau ditambah ikan nggak? Iya. Nah sahabat, untuk mempercepat matangnya atau merahnya tanaman sayuran buah sahabat ya, seperti halnya cabai maupun tomat. Nah yang pertama kita bisa melakukan, ini metode pertama, yaitu kita bisa melakukan namanya overheating dan juga overnutrisi. Nah yang pertama ini akan kita semprotkan sahabat ya. Jadi bahan-bahannya adalah di sini ada 4 cabai merah kecil sahabat ya. 1 cabai rawit, kemudian di sini ada bawang, saya gunakan sekitar 5 siung bawang sahabat. Kemudian ada 1 siung bawang putih. Nah, kemudian kita akan hancurkan ini, kita akan gunakan saja blender kali ini sahabat. Nah jadi ini mirip bahan baku sambal sahabat ya. Kalau di Bali namanya sambal matah. Nah seperti ini sahabat. Akan tetapi sahabat ini sangat efektif sahabat ya. Jadi beberapa kali kita buktikan di lapangan memang cukup efektif. Nah kemudian sekarang kita akan saring sahabat. Jangan lupa gunakan kain untuk menyaringnya, karena nanti kita akan gunakan alat semprot agar alat semprotnya tidak macet sahabat ya.
Ini aromanya benar-benar mirip sambal, sahabat. Enak, tambah mentimun aja bisa makan kita ini. Ya. Nah, ini jumlahnya sekitar 100 ml, sahabat ya. Kita akan gunakan atau kita campurkan dengan air sebanyak 1 liter. Jadi perbandingannya 1:10. Ini ada 1 liter air. Nah, kali ini kita gunakan semprotan kecil seperti ini atau hand sprayer seperti ini, sahabat ya. Oke, dan lihat hasilnya merah seperti ini, sahabat. Karena cabenya kita gunakan cabai merah. Kemudian kita bisa semprotkan. Akan tetapi kita buat lagi satu formula, yaitu yang seperti saya katakan tadi, itu adalah overnutrition. Jadi kita memberikan nutrisi yang berlebih kepada tanaman yang akan kita percepat matang buahnya. Menggunakan POC yang tinggi unsur hara, fosfor, kalium, bahkan nitrogen juga. Jadi NPK, sahabat ya. Jadi di sini saya gunakan ada POC dari rambutan. Nah, kemarin saya buat video mengenai membuat NPK dari rambutan. Silahkan sahabat cari videonya. Akan saya sertakan linknya di deskripsi, sahabat ya. Kemudian juga sahabat bisa gunakan POC dari ini, ubi jalar, kulit ubi jalar plus kulit pisang, sahabat. Itu juga bagus sekali, sahabat. Nah, jadi di sini saat ini saya akan gunakan POC dari rambutan, sahabat. Nah, sampai saya campurkan ini sekitar 200 ml kita campurkan dengan 1 liter air, sahabat ya. Ya, jadi perbandingannya 1:5 ya. Nah, seperti itu. Seperti ini, sahabat. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian inilah yang saya sebutkan tadi di awal video. Kita gunakan metode yang mengintervensi tanaman itu sendiri, sahabat. Jadi dari pemberian nutrisi, kemudian juga dari pemberian panas. Akan tetapi ini adalah panas yang aman, sepertinya bukan panas-panas kimia, bukan juga panas-panas yang bisa membuat tanaman itu menjadi mati. Jadi masih aman, bisa kita gunakan. Dan ada satu metode lagi, jangan dulu kemana-mana, sahabat ya. Ini hanya satu metode. Kemudian nanti ada juga metode lagi yang bisa kita gunakan, terutama bila tanamannya tidak terlalu banyak atau skala rumah tangga. Nah, oke sahabat, di sini sudah ada tanaman cabai yang buahnya masih hijau-hijau seperti ini. Akan tetapi ukurannya sudah cukup besar, sahabat ya. Ukurannya sudah cukup besar sehingga kita bisa gunakan cairan ini untuk menyemprot bagian buah yang sudah ukurannya sudah cukup besar. Artinya kita tinggal menunggu matangnya saja, sahabat ya. Usahakan kita mengenai buahnya, baik sahabat ya. Jadi usahakan kita mengenai buahnya karena kita bukan menyemprotkan pestisida nabati ya, tapi kita ingin mempercepat pematangan buahnya. Jadi usahakan kita mengenai bagian buahnya, sahabat. Nah, kebetulan cabai saya di sini sangat subur dan sehat, sahabat ya. Jadi tidak ada gejala sakit. Nah, kita murni menyemprotnya ini hanya untuk mempercepat bagian buahnya agar bisa cepat matang seperti itu. Nah, sahabat bisa menggunakannya setiap pagi, sahabat, setiap pagi sebelum sinar matahari mengenai tanaman, sahabat. Ini udah agak siang, sekitar jam 8 pagi, jadi sudah ada cahaya, tapi sebaiknya sahabat gunakan sebelum jam 8 pagi. Nah, caranya seperti ini, sahabat. Saya gunakan di sini karung, sahabat ya. Karung, kemudian kita bungkus, kita selimuti, sebenarnya kita selimuti sampingnya, sahabat, seperti ini, sahabat ya. Nah, tapi atasnya jangan, sahabat, atasnya jangan, cukup di bagian sampingnya aja kita selimuti. Nah, biasanya dalam kurun waktu 3-4 hari itu sudah memerah, sahabat. Seperti halnya saya bisa lihat yang ada di dalam sini itu sudah merah. Kita akan coba untuk panen, sahabat ya. Nah, dan ada lagi banyak yang sudah mulai memerah. Nah, oke sahabat, ini besok harinya. Jadi besok harinya sudah banyak lagi yang merah, sahabat. Nah, sekarang kita petik lagi ya. Ternyata cara ini paling efektif, sahabat. Memang tidak bisa kita terapkan pada skala kebun yang besar karena tentu saja akan repot menggunakan karung seperti ini kan, tapi inilah cara yang paling efektif. Jadi kalau masih di bawah 50 pohon, jadi masih bisa menggunakan metode seperti ini karena relatif lebih cepat, sahabat ya. Kalau kemarin kita lihat baru 2 yang memerah, sekarang sudah banyak ya. Jadi seperti itu, kita tutup lagi ya. Tutup lagi.
Nah oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalulah berusaha untuk menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.